Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Malang. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Mukti Mulyasari dengan NIM 202220631014798. Baiklah, di sini saya akan menampilkan model pembelajaran problem based learning submateri kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Mohon masukan dan sarannya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak yang solih dan solihah. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga bisa bertemu kembali di pembelajaran biologi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Mukti meminta satu orang untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doanya. Mas Dimas, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Dimas yang sudah memimpin doa. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar semuanya? Siap. Masih semangat ya? Masih. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semuanya masih luar biasa walaupun sudah siang hari ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa, anak-anak? Jenis-jenis sistem gerak manusia dan fungsinya. Oke, benar sekali. Jenis-jenis sistem gerak dan fungsinya. Sekarang Bu Mukti mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis sistem gerak yang ada pada manusia? Iya, monggo. Namanya siapa ya, Mbak? Mbak Hani, silakan Mbak. Yang pertama ada langkah, otot, kemudian sendi. Iya, benar sekali, kita berikan aplaus. Tadi disebutkan jenisnya ada 3, rangka, otot, dan sendi. Sekarang Bu Mukti minta sebutkan apa sih fungsi tadi yang disebutkan oleh Mbak Hamid. Silakan, siapa yang bisa fungsinya? Iya, Mbak Milati, silakan. Ada rangka alat gerak pasif menunjang pergerakan tubuh dan otot, alat gerak aktif, sendi yang dapat digerakkan. Iya, ada 3 ya tadi. Alat gerak pasif misalnya adalah rangka. Alat gerak aktif apa? Otot. Sendi, bagian yang bisa digerakkan. Contoh sendi. Ada sendi apa aja? Geser, lurus, putar, geser, luncur. Itu adalah macam-macam dari sendi. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang Bu Mukti tampilkan. Kira-kira ini gambar apa? Skoliosis, Bu. Iya, skoliosis, Mbak. Siapa yang bisa menyebutkan
Apa itu skoliosis? Ciri-cirinya beserta penyebabnya. Ciri-cirinya tulang bengkok ke samping. Penyebabnya karena kesalahan pada saat duduk. Iya, luar biasa. Jadi materi kemarin yang sudah dipelajari kalian masih ingat dan memahami. Selanjutnya, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, siapa yang mau membacakan? Tunjuk jari. Ya, Bu. Iya, Mas Brilian. Tujuan pembelajaran menganalisis kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem gerak manusia dengan menyajikan cara menghindari atau rehabilitasi dan cara mengatasinya. Iya, bagus sekali. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem gerak manusia dengan menyajikan cara menghindari atau rehabilitasi dan cara mengatasinya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baiklah, sekarang Ibu punya suatu video. Silakan kalian tonton. Setelah kalian tonton, nanti Bu Mukti berharap ada yang bisa menyebutkan masalah apa yang ada pada video tersebut. Paham anak-anak? Katanya kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan gendong tas selempang yang berat bisa bikin skoliosis. Apa ya sebenarnya penyebab skoliosis dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Normalnya tulang manusia berbentuk seperti ini. Disebut skoliosis kalau terjadi kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping membentuk huruf S atau C. Sebagian besar skoliosis yang dialami saat remaja hingga dewasa masuk dalam kategori skoliosis idiopatik atau tidak diketahui penyebab pastinya. Selain itu ada juga skoliosis kongenital atau bawaan sejak lahir atau skoliosis yang disebabkan kelainan sistem saraf. Jadi kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan gendong tas selempang yang berat gak secara langsung bisa bikin skoliosis pada orang dengan tulang punggung normal. Tapi pada orang yang memang menderita skoliosis, kebiasaan tadi bisa makin memperparah derajat kelengkungan skoliosisnya. Apa aja tanda skoliosis? Bahu kelihatan gak sejajar, tulang balikan menonjol, posisi pinggang tinggi sebelah, salah satu pikul lebih menonjol, panjang kaki berbeda. Cara deteksi skoliosis sejak dini bisa dengan under test. Caranya, posisikan badan membungkuk, kemudian dilihat apakah ada tonjolan di satu sisi dari punggung. Untuk memastikan derajat keparahan skoliosis bisa dengan rongsen tulang punggung. Nah, kalau derajat kelengkungan tulang belakang lebih dari 10 derajat, itu menandakan skoliosis. Kalau kelengkungannya segini, bisa ditangani dengan fisioterapi dan bracing. Tapi kalau udah segini, cuma bisa diatasi dengan operasi. Derajat skoliosis yang udah parah bisa bikin nyeri punggung sampai rasa sesak karena tulang belakang yang melengkung tadi bisa mempengaruhi posisi tulang rusuk hingga menekan paru-paru dan jantung. Terus, gimana caranya biar skoliosis gak berdampak parah? Hindari tidur miring dengan bantal terlalu tinggi, hindari aktivitas yang hanya menggunakan satu sisi tubuh, hindari aktivitas nonton atau baca sambil tidur tengkurap, hindari postur duduk yang membungkuk atau bertumpu pada satu sisi tubuh. Ini kata dokter tentang skoliosis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini kata dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Tadi kalian sudah menonton ya video yang Ibu sajikan. Kira-kira masalah apa yang terdapat pada video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Najwa mungkin? Yang terdapat pada video tersebut tentang apa kira-kira? Kelainan tulang belakang itu disebabkan oleh kebiasaan duduk yang buruk dan
skandal yang terlalu tinggi atau keseringan batas samping dan cara mencegahnya. Iya, penyakit skoliosis ya, dengan ciri-ciri atau gejala dan penyebabnya itu adalah masalah yang terdapat pada video tersebut. Yang Bu Mukti berikan setiap kelompok ini berupa LKPD ya. LKPD-nya itu tentang kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Jadi nanti di sini kalian tuliskan nama kalian, nama kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian, nah kalian itu diminta menonton video yang sesuai dengan link atau barcode-nya. Nanti kalian scan barcode-nya, kemudian kalian jawab pertanyaan tersebut. Lalu setiap kelompok nanti mendapatkan lagi materi yang berbeda atau penyakit yang berbeda pada sistem gerak manusia. Kelompok 1 membahas tentang rakitis. Ini barcode-nya. Kelompok 2 membahas tentang fraktura. Ya, ini barcode-nya. Kelompok 3 kram otot. Barcode-nya seperti ini. Kelompok 4 reumatik artritis, ini barcode-nya. Kelompok 5 osteoporosis. Paham ya Nana? Kemudian kalian itu melakukan penyelidikan ya, untuk menjawab masalah yang ada pada LKPD. Boleh menggunakan literatur lainnya. Kemudian kalian susun jawaban kalian itu dalam bentuk PowerPoint presentasi. Paham? Paham. Lalu nanti kalau sudah jadi, kalian presentasikan di depan kelas. Nanti temannya itu memberikan, bisa berupa saran, masukan ya, kepada kelompok yang menyajikan ataupun pertanyaan. Paham? Nah, kalau paham, sekarang Bu Mukti ini memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian Ibu minta duduk secara berkelompoknya. Jadi satu kelas nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok itu sesuai dengan yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Paham ya anak-anak? Nah, aplikasi LKPD-nya berkelompok ya. Kelompok sini sudah sampai mana pengerjaannya? Baiklah, sekarang silakan kalian presentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan penyaji pertama untuk tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mulai. Ini anggota kelompok kami. Rhinitis merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan yang kabur, vitamin D, dan fosfor dari daerah hingga pemerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Kelainan ini dapat terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O dan huruf K. Pada tubuh manusia, vitamin D dibentuk dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Vitamin D sangat dibutuhkan untuk proses pelekatan kalsium di tulang ketika proses pemulaan pada masa anak-anak. Di sini ada faktor-faktor resiko rhinitis. Yang pertama, memiliki kulit gelap, terlahir prematur, tidak mendapatkan ASI eksklusif, tinggal di daerah yang kurang sinar matahari, terpapar obat-obatan seperti obat anti kejang atau antivirus, terlahir dari ibu yang kekurangan vitamin D selama hamil, dan yang terakhir menyusui pada ibu yang mengalami kekurangan vitamin D. Oke, ada gejala rakitis. Yang pertama, nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Yang kedua, kelainan pada tulang, misalnya kaki bengkok atau skoliosis. Yang ketiga, tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Yang keempat, mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh. Yang kelima, kelainan di gigi seperti pertumbuhan gigi lebih lambat dan gigi mudah berubah. Yang keenam, kelainan bentuk tulang dada atau tengkorak. Upaya pencegahan dan penanggulangan rakitis. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit per hari. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kulit telur, ikan, lauk, minyak ikan, jamur, dan susu. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter dan rutin memeriksakan diri ke dokter bila sedang hamil. Menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin, memberikan anak makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti ikan dan telur, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D bila asupan dari makanan kurang, pemberian vitamin setiap tahun bila anak tidak bisa mengkonsumsi suplemen, penderita penyakit hati atau penyakit usus. Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 5. Apakah rakitis disebabkan oleh kekurangan kalsium tulang? Apakah rakitis disebabkan oleh Saatnya, it's time. pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D? Rakitis atau penyakit diabetes bisa menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Benar, masih ada yang ingin bertanya kelompok lainnya kepada kelompok penyaji. Mungkin saran boleh masukkan saran, tidak hanya pertanyaan untuk temannya. Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok pertama. Silakan duduk kelompok pertama. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Identitas kelompok. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kram otot.
Kemudian kram otot. Kram otot adalah kondisi ketika otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar kendali dan terasa nyeri. Kondisi ini bisa terjadi akibat berolahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama sehingga aliran darah menjadi kurang lancar. Penyebab kram otot: 1. Posisi duduk yang terlalu lama. 2. Pemakaian high heels. 3. Olahraga terlalu berat. 3. Pemanasan. 4. Kurang mineral. Upaya pencegahan kram otot: 1. Meringankan badan agar udara menjadi lancar. 2. Menggunakan krim atau salep yang hangat, bisa juga dengan air hangat. Teknologi untuk penanganan kram otot. Teknologi untuk penanganan di dalam diri alat kesehatan terdapat alat terapi fisik bernama radiofrekuensi terapi atau TRT. Alat tersebut mengeluarkan gelombang radiofrekuensi yang memiliki dua efek biologis. Ada yang mau bertanya? Bagaimana konsep dari TRT itu sendiri? Konsep TRT adalah mendistribusikan energi elektromagnetik frekuensi tinggi ke jaringan yang diinginkan sehingga membuat jaringan yang dipilih mengalami hipertermi. Bagaimana masih ada yang memberikan masukan, saran atau pertanyaan kepada kelompok 3 tentang kram otot? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Silakan dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita tentang rheumatoid arthritis. Ini kelompok kita. Yang pertama Angelisa Zahra, terus yang kedua Lutfi Febriana, yang ketiga Nurul, dan 4 Robiah Dawiyah, 5 Sultan, dan yang 6 Zeba. Apa itu rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis adalah salah satu peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kaku pada persendian. Radang sendi ini juga bisa menghancurkan jaringan persendian sehingga dapat membatasi aktivitas sehari-hari. Di sini gejalanya gejala rheumatoid arthritis. Gejala penyakit rheumatoid arthritis akan berbeda. Namun gejala yang paling sering muncul yaitu rasa kaku, kemerahan, bengkak, terasa hangat, dan timbul rasa nyeri. Gejala tersebut harus segera ditangani karena jika tidak akan bertambah parah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Gejala tersebut bisa disertai dengan beberapa gejala lainnya, seperti misalnya kelelahan, berkeringat berlebihan, penurunan nafsu makan, mata kering, dan nyeri dada. Pengobatan rheumatoid arthritis. Ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala rheumatoid arthritis agar tidak semakin memburuk, yakni 1. Penggunaan obat-obatan. Pemberian obat akan dilakukan berbeda-beda pada tiap pengidap. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi penyakit yang dialami oleh pengidap. Obat-obatan bisa berupa obat antiinflamasi, non-steroid, dan kortikosteroid. 2. Terapi. Dokter juga dapat menyarankan kamu untuk menjalani terapi yang bisa membantu persendian menjadi lebih fleksibel. 3. Tindakan operasi. Jika obat-obatan dan terapi tidak dapat memperbaiki kondisi yang kamu alami, dokter bisa melakukan pengobatan lainnya dengan tindakan operasi. Biasanya, tindakan operasi bisa memperbaiki fungsi dan kemampuan kamu untuk menggunakan sendi. Pencegahan rheumatoid
artritis. Tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ini. Namun kamu bisa menurunkan resiko dengan berhenti merokok dan menjalankan hidup sehat. Rutin olahraga untuk menghindari berat badan berlebih dan konsumsi berbagai makanan sehat yang bisa mengoptimalkan imun tubuh. Penyebab rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun. Normalnya, sistem kekebalan tubuh membantu melindungi kamu dari berbagai infeksi dan penyakit. Pada pengidap rheumatoid arthritis, sistem kekebalan tubuh akan menyerang jaringan sehat pada persendian. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab dari rheumatoid arthritis. Namun adanya riwayat keluarga atau faktor genetik bisa memicu seorang mengalami penyakit ini di kemudian hari. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa itu carpal tunnel syndrome? Carpal tunnel syndrome itu bisa juga disebut dengan sindrom lorong kapal, yaitu adalah mati rasa dan kesemutan di tangan dan lengan yang disebabkan oleh syaraf terjepit di pergelangan tangan. Dan anatomi pergelangan tangan, kondisi kesehatan, dan pola penggunaan tangan dapat menimbulkan sindrom lorong kapal. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak cukup ya presentasinya kalau tidak ada pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi teman-teman kalian sudah menyelesaikan presentasinya dengan baik semua ya. Kelima-limanya itu sudah ibu bukti nilai baik semua, PPT yang ditampilkan maupun isi materi yang ditampilkan. Jadi dari yang baik itu maka ada yang terbaik. Kelompok siapa yang terbaik? Iya, semuanya terbaik. Kita kasih aplaus dulu. Memang tadi ada yang membahas tentang rakitis ya, kelompok 1. Rakitis itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Rakitis artinya penyakit di mana kekurangan vitamin D sehingga bentuk kakinya bisa O atau K. Kemudian yang kedua, fraktura. Fraktura itu apa? Patah. Macam-macam ya penyebabnya, bisa karena jatuh atau kecelakaan. Kemudian kelompok 3 tentang kram otot, kontraksi otot yang terus-menerus sehingga terjadi kejang otot atau otot tersebut merasa lelah. Kemudian yang keempat, rheumatitis arthritis. Itu artinya apa? Penyakit rematik disebabkan oleh pengapuran pada sel tulang rawan. Kemudian yang kelima, osteoporosis, penyakit kekurangan kalsium sehingga tulangnya menjadi keropos. Bagaimana sih upaya kita untuk menghindarinya? Yang pertama tadi bisa konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Dan yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jangan lupa sering apa? Berjemur ya. Karena berjemur itu banyak vitamin D. Tapi berjemurnya itu jangan lewat dari jam 10 pagi. Itu aja ya pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan dari hasil presentasi kalian. Sekarang Mukti mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Mengapa menyenangkan? Kita bisa diskusi tentang apa itu caranya, tentang cara mengetahui tentang otot,
berupa kuis. Kuis tersebut nanti kalian kerjakan lewat Google Formulir. Nanti linknya Ibu share di grup kelas. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Berarti sudah paham semua ya? Oke, sekarang buka grup kelasnya, silakan dikerjakan kuis yang Bu diberikan. Monggo. Kalau sudah selesai pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk pertemuan berikutnya jangan lupa kalian baca materi tentang sistem respirasi manusia. Untuk menutup kegiatan pembelajaran, Bu Mukti minta Mas Dimas untuk memimpin doa kembali. Silakan memimpin doanya, Mas Dimas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Dimas telah memimpin doa. Pembelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum